Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistik 1. Dan dalam kesempatan ini kita akan diskusikan pokok bahasan tentang distribusi frekuensi. Dalam statistik deskriptif, alat yang lazim dipakai untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas itu disebut dengan distribusi frekuensi. Jenis distribusi frekuensi pertama, distribusi frekuensi numerikal, yaitu distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka. Seperti contoh di bawah ini, tabel 21, umur pegawai di kantor kecamatan X. Nah, ini umur pegawainya ya yang berkisar antara 20 sampai 29. Jumlah pegawainya ini 12, yang 30 sampai 39 26, yang berumur 40 sampai 49 adalah 20, dan yang berumur 50 sampai 59 adalah 8. Jadi ini bentuknya angka ya, distribusinya angka, distribusi dalam bentuk angka ya. Distribusi yang kedua, distribusi frekuensi kategorial, yaitu distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam data atau golongan data. Contohnya seperti ini ya, tabel 22, hasil penjualan KUD Tani tahun 2000. Macam barang dagangannya ya. Pertama beras, total penjualannya adalah dalam jumlah kuintal itu 250. Beras ketan 65, kacang kedelai 325, kacang tanah 426, jagung 680. Nah, sekarang bagaimana menyusun distribusi frekuensi tersebut? Penyusunan distribusi frekuensi dilakukan seperti berikut ini. Pertama-tama A ya, menentukan jumlah kelas dulu dengan rumus ini. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K-nya itu banyaknya kelas ya. N itu ukuran sampel atau banyaknya pengamatan. Kita ambil contoh N-nya 100. Maka kalau dimasukkan ke dalam rumus ini, jadi K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya itu adalah 100 ya. Dan log 100 itu adalah 2, sehingga ditemukan K-nya adalah 7,6 atau dibulatkan ke atas menjadi 8. Untuk contoh yang lebih lengkap, mari kita menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data tingkat pendapatan. Ini dalam ribuan rupiah ya, dari 80 responden. Jadi di sini ada 80 responden ini. Ya. Dari jumlah sampelnya 80, tadi sudah saya katakan, kita dapat menghitung jumlah kelas sebagai berikut. Ya. Sesuai dengan rumus tadi kan, K plus 1, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi log N-nya adalah 80, sehingga log N80 itu adalah 1,9031. Sehingga diketemukan K-nya adalah 7,28 atau dibulatkan menjadi 8 kelas. Ya. Kemudian yang kedua atau B ya, menghitung rank. Yang dimaksud dengan rank adalah jarak antara data terkecil dengan data yang terbesar, atau selisih antara data terbesar dengan data yang terkecil. Dalam contoh di atas, data terbesar adalah 220 ya, dan data terkecil adalah 85. Nah, lihat ini. Ini diletakkan kebetulan terakhir ini 220, dan ini yang terkecilnya 85. Mungkin saja terkecil di tengah atau mungkin yang terbesar di tengah, kemungkinan itu terjadi. Bisa saja. Tapi dalam kasus ini kebetulan ini terbesarnya ada di akhir dan terkecilnya ada di awal.
Ya, jadi rank dapat dihitung sebagai berikut. 220 dikurangi 85 sama dengan 135 ini ranknya ya. Kemudian berikutnya C adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas dapat dihitung dengan cara membagi antara rank dengan jumlah kelas. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh rank sebesar 135 kan, dan jumlah kelasnya ada 8. Dengan demikian panjang kelas adalah 135 per 8 sebenarnya 16,875 atau dibulatkan menjadi 17 kelas ya. Panjang kelasnya. Kelasnya ada 8, panjang kelasnya adalah 17. D. Menentukan kelas. Dari contoh di atas, kelas pertama dapat dimulai dari angka 85. Jika panjang kelas itu adalah 17, maka kelas kedua akan dimulai dari angka 102, yaitu 85 ditambah 17. Angka ketiga begitu juga, 102 ini ditambah 17. Jadi 119 ya. Kemudian angka keempat juga demikian ya. Dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi yang pertama 85, 17, kemudian ditambah 17, 102, ditambah lagi 17, 119, dan seterusnya ke bawah. Nah, kemudian sebelah sininya, ini minus dari ini. Jadi 102 berarti ini 101 kan? Ini 1 ya. Ini 119 berarti ini 118. Ini 136 berarti 135. Begitu ya. Dan seterusnya. Mencari frekuensi tiap-tiap kelas. Jadi kita kelas sudah diketahui ini ya kelasnya. Sekarang mencari frekuensi tiap-tiap kelas. Yang pertama-tama adalah ini. Ini namanya tanda catat mentali gitu ya. Tanda catat. Jadi misalnya begini, kita ambil ke belakang depan lagi. Katanya ini ya. Nah ini 85 dikasih centran. Artinya dimasukkannya 85 masuk ke kelas. Nah, 85 masuk ke kelas ini. Jadi di sini angka 1 seret gitu ya. Kemudian berikutnya adalah 125. Ini dicoret berarti sudah dimasukkan supaya dicoret jadi dicentang ya supaya memberi tanda data itu sudah diinputkan gitu ya. Nah, masuk kemana? Nah, berarti masuk ke sini ya, masuk ke sini. Seret 1. Jadi ini sampai 4, 1, 2, 3, 4, 5-nya di garis itu. Jadi untuk memudahkan. Begitu juga ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, dan seterusnya ya, dimasukkan data ini dari sini, data dari sini. Dari sini masukkan. Dari sini masukkan semuanya sampai terakhir ini ke 80, responden ke 80 yaitu 220 ya. Dari situ nanti ditemukan hasilnya ini kan. Nah ini. Coba kita jumlahkan sekarang. Jadi ini 1, 2, 3, 4 dengan garis itu berarti 5, berarti 7 kan? 7, frekuensinya 7. Ini 11, ini 18, ini 15, 19, ini 6 kan? Ini 9. Di kelas yang 187 sampai 203 adalah 5. Begitu juga kelas 204 sampai 220 adalah 5. Jadi jumlahnya ini adalah 80 kan. Ini sudah masuk semua. Nah, nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah batas-batas kelas, kelas limit. Ya. Batas-batas kelas adalah cakupan kelas tersebut atau atas suatu data tertentu yang membedakannya atau memisahkannya dengan kelas lain. Batas kelas terdiri dari kelas bawah, batas bawah kelas, dan batas atas kelas. Contohnya, untuk kelas pertama, batas bawahnya adalah 85 dan batas atasnya 101. Kita lihat ya, nah ini.
batas kelas bawahnya ini 85, untuk batas kelas atasnya, batas kelas bawahnya 85, batas kelas atasnya 101. Begitu juga ini untuk kelas yang kedua. Batas kelas bawahnya 102, batas kelas atasnya 118, dan seterusnya. Frekuensi B ya, frekuensi. Jumlah data untuk tiap-tiap kelas disebut dengan frekuensi kelas itu. Frekuensi menunjukkan jumlah data yang tercakup ke dalam batas-batas kelas. Contoh untuk kelas pertama, frekuensinya adalah 7, untuk kelas kedua adalah 11. Jadi ini ya. Nah ini untuk kelas pertama frekuensi 7, untuk kelas kedua ini 11. C. Kelas boundary. Yang dimaksud dengan kelas boundary adalah pertengahan antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas di atasnya. Contoh, kelas boundary dari kelas pertama dan kelas 2 adalah 101,5 diperoleh dari 101 plus 102 dibagi 2. Begitu juga batas kelas boundary dari kelas kedua adalah 118 ya. Jadi ini. Nah, 101 ditambah 102 dibagi 2 ya. Jadi 101,5. Begitu juga ini batas kelas yang kedua adalah 118 ditambah 119 dibagi 2, jadi 118,5. Itu maksudnya ya. D. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah pertengahan tiap-tiap kelas atau rata-rata antara kelas bawah, rata-rata antara batas bawah kelas dengan batas atas. Contohnya, untuk kelas pertama titik tengah kelasnya adalah 93, diperoleh dari 85 ditambah 101 dibagi 2. Jadi ini ya. 85 ditambah 101 dibagi 2. Itu titik tengah ya. Jadi 9 3. Untuk kelas kedua begitu juga 110, titik tengahnya diperoleh dari 102 ditambah 118 dibagi 2 gitu ya, dan seterusnya. E. Interval kelas atau kelas interval. Perbedaan antara kelas boundary dengan kelas boundary sebelumnya itu disebut kelas interval. Dalam contoh di atas, intervalnya sama dengan 17, yaitu didapatkan dari 118 dikurangi 118,5 dikurangi 101,5. Ya. Atau dapat pula bisa atau dapat pula 135,5 dikurangi 118,5. Jadi jumlahnya semua 17. Jadi ini batas kelas ini ya, batas kelas ini berarti kan 101 tambah 102 berarti 101,5, sedangkan yang batas yang kedua adalah 118 ditambah dengan ini berarti 118,5. Jadi 118,5 dikurangi 101,5 gitu, hasilnya adalah 17. Semua hasilnya 17 batas kelas itu ya. Kelas terbuka. Kelas yang tidak jelas batas kelasnya disebut dengan kelas terbuka. Batas kelas dalam distribusi frekuensi dinyatakan secara kualitatif. Misalnya lebih dari 50 atau 55 tahun ke atas dan sebagainya. Contoh kelas yang terbuka
dalam kelas kelima dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kelas tertutup. Nah, yang kelas terbuka itu adalah ini. 55 tahun ke atas adalah 12. Bisa saja 60, bisa saja 70 di sini masuk kategori sini karena 55 tahun ke atas. Distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi relatif. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang dinilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam absolut, tetapi dalam bentuk angka relatif atau persentase. Jadi ini 7 kan, nah, berarti ini persentasenya 9. Jadi 7/80, jadi totalnya kan 80 kali 100% adalah 0,09% gitu ya. Demikian juga 11/80 kali 100%. 18 dibagi 80 kali 100% dan seterusnya ya. Ini berarti totalnya adalah 1 atau 100% gitu ya. 1. Ini 0,09 itu berarti kan 9%, ini 14%, 23%, 24%, 8%, 11%, 6%, 6%, totalnya adalah 1 atau 100% ya. B. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang secara berturut-turut dan bertahap memasukkan nilai frekuensi dari kelas sebelumnya. Distribusi frekuensi ini disimbolkan dengan F ya. Nah ini tabel 28 distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ini ya ditujukan kumulatifnya. Kemudian yang kedua adalah 7 tambah 11 jadi 18. 18 tambah 18 36. 36 tambah 19 55. 55 tambah 6 61. 61 tambah 9 70. 70 tambah 5 75. 75 tambah 5 lagi 80 gitu ya. Distribusi frekuensi kumulatif relatif ya. Jadi ini dipresentasikan ya. Jadi dipresentasikan ya. Ini frekuensinya kan gitu ya. Pernya adalah ini frekuensinya kan. Yang kelas pertama 7 kelas ini frekuensinya gitu ya. Cara menghitungnya adalah 7/80 kali 100%, 0,9%. Begitu juga ini 18/80 kali 100%. Kemudian 0,23 dan seterusnya. Nah ini terakhir 80/80 kali 100% 1 atau 100% ya gitu ya cara menghitungnya. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama dulu A ya, frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memasukkan nilai frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya. Nah ini ya. Jadi kurang dari 85 0. Ya tidak ada yang kurang dari 85. Semuanya mulai dari 85 kan gitu. Kurang dari 102 7. Kurang dari 119 18. Kurang dari 136 36 ya gitu. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari nilai frekuensi dihitung dari kelas-kelas sebelumnya, maka frekuensi kumulatif lebih dari nilai frekuensinya dihitung dengan memasukkan nilai dari kelas-kelas sesudahnya. Itu bedanya ya. Jadi ini ya. Jadi yang lebih dari 85 80 gitu ya. Kemudian lebih dari 102 75 dan seterusnya ya, berarti dibalik dari tadi ya. Baik, untuk selanjutnya penggambaran distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi digambarkan dalam histogram, poligon frekuensi atau frekuensi poligon, kurva dan ogive ya. Nah, histogram itu adalah merupakan sebuah grafik frekuensi yang menyajikan data-data dalam bentuk deret kolom 4 persegi panjang yang digambarkan dari kiri ke kanan. Alas persegi panjang merupakan kelas
atau kelas interval, angka-angka sebanyak kelas data yang bersangkutan. Sedangkan tingginya merupakan besarnya frekuensi tiap-tiap kelas atau kelas interval data. Ya. Itu histogram, jadi digambarkan dalam bentuk kotak, dalam bentuk balok ya. Kemudian poligon. Nah, grafik poligon dibuat berdasarkan grafik histogram dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kolom persegi panjang dengan garis atau dengan titik-titik tersebut. Itu poligon. Kemudian kurva merupakan bentuk perataan, jadi lebih halus ya, atau penghalusan dari garis-garis poligon. Kurva dibuat berdasarkan poligon. Poligon dibuat berdasarkan histogram, kan begitu. Ogive adalah semacam poligon, tetapi digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dulu. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Hari ini ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.